Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat. Nah, pada kesempatan kali ini fi hadhil fursah sanata'allamu anid dars as-sadis tahtal maudu al-mihan di bab 6 dengan judul al-mihanu atau profesi. Nah, pada kesempatan hari ini, pada pekan ini masuk ke subbab bab 6, subbab kedua tentang al-qawaid al-lughawiyah. Lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang ahwalu bina'il amri. Ya, untuk mengingatkan pada pekan ini alhamdulillah kita sudah di penghujung di kelas 10. Hari ini adalah pelajaran terakhir di kelas 10 ini ya. Untuk materi kali ini dulu pernah Ustaz jelaskan tentang ada kata yang mabni, ada kata yang mu'rab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mabni dari fi'il amri. Ya, mabninya apa? Tuh, mabni ala fathai atau ala sukun atau ala al-dham atau yang lain. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Nah, ini fi'il amar ada dua jenis ya, ada fi'lul amri as-sahih al-akhir, ada juga fi'lul amri al-mu'tal al-akhir. Kalau fi'il amri as-sahih al-akhir, fi'il amar, kata kerja perintah yang kata terakhirnya tidak berupa syai atau tidak berupa huruf ilah, yaitu alif, ya, dan waw, tidak berupa huruf ilah. Kemudian kalau fi'lul amri al-mu'tal al-akhir adalah fi'il amar yang huruf terakhirnya berupa salah satu dari huruf ilah, yaitu bisa alif, bisa ya, dan juga bisa berupa al-wawu. Mari kita pelajari satu persatu. Fi'lul amri as-sahih al-akhir, bagaimana keadaan mabninya? Bagaimana keadaan harakat terakhirnya? Nah, di sini Ustaz kasih contoh bentuk fi'il madhinya dan juga bentuk fi'il mudhari'nya dan juga bentuk fi'il amarnya. Karena kalau kita mempelajari tentang fi'il amar, kita perlu ketahui bentuk madhinya bagaimana, bentuk kata kerja lampunya bagaimana, kemudian bentuk fi'il mudhari'nya atau bentuk kata kerja sekarangnya bagaimana, kemudian bentuk kata perintahnya bagaimana. Ada kataba, fi'il mudhari'nya taktubu. Taktubu, kamu sedang menulis. Kemudian bentuk fi'il amarnya uktub, tulislah kamu ya, tulislah. Coba kalian perhatikan harokat terakhir dari kata dari uktub. Huruf terakhirnya berupa ba, harokat terakhirnya di sukun ya, di sukun. Sehingga dia al-mabniyu ala sukun. Dan contoh kedua di sini ada kata kerja fi'il madhi jalasa. Bentuk fi'il mudhari'nya tajlisu, kamu sedang duduk. Dan bagaimana bentuk amarnya atau bentuk kata perintahnya? Ijlis. Nah, coba kalian lihat huruf terakhirnya adalah sin. Sinnya diharokati sukun sehingga dia mabni apa? Ya betul, al-mabniyu ala sukun. Karena huruf terakhirnya harokatnya berupa sukun. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih detail tentang fi'il mu'ammar sahih akhir ya. Ada 6 bentuk ya. Ini bentuk pertama ada katabta, ini bentuk fi'il madhinya. Bentuk fi'il mudhari'nya taktubu. Taktubu, kamu sedang menulis. Kalau kata beta, kamu telah menulis. Kemudian bentuk amarnya uktub. Ba, huruf terakhirnya disukun sehingga dia al-mabniyu ala sukun. Kemudian karena apa? Ya, karena fi'il amar ini idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bihi syai'at. Karena fi'il amar ini dia berupa fi'il sahih akhir dan huruf terakhirnya tidak berupa alif, ya, atau waw. Tidak berupa asyai, tidak berupa alif.
tasniyah, tidak berupa ya mukhatabah, dan juga tidak berupa wawu jamak. Ya, tidak berupa alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti dua, atau tidak berupa ya mukhatabah, ya yang menunjukkan arti wanita, dan juga tidak berupa wawu, maksudnya wawu jamaah, wawu yang menunjukkan arti jamak. Ya. Kemudian bentuk kedua, kata betuma. Kamu berdua telah menulis. Taktubani. Kamu berdua sedang menulis. Kemudian bagaimana bentuk fi'il amarnya? Uktuba. Nah, uktuba. Menulislah kamu berdua. Nah, di sini mabni ala hatfin nun. Mabninya ala hatfi, membuang huruf nun. Nah, nun mana ini? Coba kita perhatikan. Nah, nun setelah alif ya. Hidis itu kalau bentuk fi'il mudhari'nya ada nun. Tapi ketika dirubah menjadi fi'il amar, nunnya dihilangkan sehingga dia disebut sebagai al-mabniu ala hatfin nun, mabni dengan membuang huruf nun. Karena apa? Karena idza tasalat bihi alif isnain atau alif tasniyah, karena fi'il amar di sini bertemu dengan alif yang artinya dua, itu ya yang saya kasih garis bawah, alif itu yang bermakna dua. Kemudian bentuk ketiga, kata tum. Mereka telah menulis. Taktubuna. Mereka sedang menulis. Bentuk fi'il amarnya uktubu. Mabninya al-mabniyu ala hatfin nun. Mabni dengan membuang huruf nun. Nunnya di mana? Nunnya terletak setelah wawu. Kalian perhatikan di fi'il mudhari'nya di situ ada nun. Nah, ketika dirubah menjadi fi'il amar, nunnya dihilangkan sehingga dia disebut sebagai al-mabniu ala hatfin nun. Kenapa dia mabninya dengan membuang huruf nun? Karena fi'il amar ini idza tasalat bihi wawu jamaah, karena dia bertemu dengan wawu jamaah atau wawu yang menunjukkan kata jamak. Itu wawunya yang Ustadz kasih tanda garis merah. Kemudian ke bentuk yang keempat, katabti. Kamu perempuan telah menulis. Taktubina. Bentuk fi'il mudhari'nya kamu perempuan sedang menulis. Uktubi. Nah, bentuk fi'il amarnya uktubi, ada huruf yang dihilangkan, yaitu al-mabniyu ala hatfin nun. Dia mabni ala hatfin nun karena di situ ada nun ya, setelah ya itu harusnya ada nun, karena dalam bentuk fi'il amar nunnya dihilangkan. Kita lihat fi'il mudhari'nya, itu nunnya ketika menjadi fi'il amar nunnya dihilangkan. Karena fi'il amar ini bertemu dengan ya mukhatabah, ya yang menunjukkan arti wanita, kamu wanita. Idza tasalat bihi ya mukhatabah. Kemudian bentuk selanjutnya, kelima, kata betuma. Kamu berdua wanita telah menulis. Bentuk fi'il mudhari'nya taktubani. Kamu wanita dua orang sedang menulis. Kemudian bentuk amarnya uktuba. Menulislah kamu berdua wanita. Mabninya mabni ala hatfin nun. Mabni dengan membuang huruf nun. Nunnya yaitu harusnya ada nun. Kalian lihat fi'il mudhari'nya, yaitu nunnya ketika dirubah menjadi fi'il amar, nunnya dihilangkan. Karena apa? Nah ini, idza tasalat bihi alif isnain. Jika fi'il amarnya bertemu dengan alif yang menunjukkan makna dua. Ya, itu yang Ustadz kasih tanda garis merah. Ya, jika fi'il amar mabni ala hatfin nun karena disebabkan dia fi'il amar yang bertemu dengan alif isnain. Alif yang menunjukkan arti dua. Kemudian bentuk keenam, katabtunna. Mereka wanita telah menulis. Taktubna. Mereka wanita sedang menulis. Kemudian bentuk fi'il amarnya uktubna. Di sini al-mabniu ala sukun. Karena yaitu huruf terakhirnya berbaba yang disukun. Karena kenapa dia mabni ala sukun? Karena bertemu dengan nunun niswah, itu yang Ustadz kasih
lingkari berwarna ungu itu disebut dengan nun niswah. Atau yang Ustadz kasih tanda garis merah itu disebut sebagai nun niswah atau nun yang menunjukkan arti wanita ya, yang bertas dan yang menunjukkan arti wanita itu, sehingga dia mabni ala sukun. Kita beralih ke fi'lul amri al-mu'tal al-akhir. Nah, ini ada contohnya khosyiyah. Huruf terakhirnya ya, ini mu'tal akhir karena huruf terakhirnya berupa huruf ilah yaitu berupa ya. Bentuk fi'il mudhari'nya takhsya, kemudian bentuk fi'il amarnya ihsya. Nah, itu ada yang aneh kan ya, kita coba pelajari. Dia ihsya mabniyu ala hatfi harfil illah. Bentuk mabninya mabni dengan membuang huruf ilah. Huruf ilahnya itu terletak setelah sya, shin. Harusnya di situ ada ya. Nah, ketika dirubah menjadi fi'il amar ya yang dihilangkan sehingga maka dia mabni ala hatfi harfil illah. Itu huruf ilahnya berupa ya. Kemudian contoh berikutnya ada da'a. Bentuk fi'il mudhari'nya tad'u. Bentuk fi'il amarnya ud'u. Ini al-mabni ala hatfi harfil illah. Mabni dengan membuang huruf illah. Nah, di situ harusnya ada waw. Ketika menjadi fi'il amar, wawnya dihilangkan jadi ud'u. Itu waw ya. Kita pelajari satu persatu dari fi'il amri al-mu'tal al-akhir ada 6 bentuk. Bentuk pertama, khasyita. Kamu wanita telah khawatir. Tahsya, kamu wanita kamu laki-laki sedang khawatir. Maaf tadi khasyita, kamu laki-laki sedang telah khawatir. Kemudian bentuk fi'il amarnya ihsya. Nah, di situ harus ada ya. Ketika jadi fi'il amar, ya-nya dihilangkan, maka dia sehingga dia mabni ala hatfi harfil illah. Dikarenakan fi'il amar ini idza kana mu'tal akhir wa lam yattasil bihi syai'. Kenapa dia mabni ala hatfi harfil illah? Karena dia fi'il amar yang fi'il amal mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan syai'. Apa itu syai'? Syai' adalah pertama alif isnain atau alif yang bermakna 2. Ya mu'annas mukhatabah, ya yang menunjukkan arti kamu wanita, atau waw al jamaah. Waw yang menunjukkan kata arti tunggal, arti jamak. Dan bentuk kedua, khasyituma. Kamu laki-laki telah khawatir. Takhsyani, kamu laki-laki sedang khawatir. Bentuk fi'il amarnya ihsya. Ya mabni ala hatfin nun. Nah, setelah alif harusnya ada nun. Ketika jadi fi'il amar nonnya dihilangkan. Itu non aslinya, nonnya ketika dalam bentuk fi'il amar dihilangkan. Kenapa dia mabni ala hatfin nun? Dikarenakan dia bertemu dengan alif isnain. Nah, alif yang mengandung makna 2. Itu alif yang Ustadz kasih garis bawah. Kemudian khasyitum. Kamu wanita telah khawatir. Tahsyuna, kamu wanita sedang khawatir. Ihsyu. Nah, di sini mabni ala hatfin nun. Mabninya dengan membuang huruf nun. Nah, itu harusnya ada nun. Ketika menjadi fi'il amar, nunnya dihilangkan. Itu nunnya. Dikarenakan dia mabni ala hatfin nun, dikarenakan dia idza tassalat bihi wawul jamaah, karena fi'il amar ini bertemu dengan wawu jamaah itu yang Ustadz kasih garis bawah warna merah, itu nama wawu jamaah atau wawu yang menunjukkan arti jamak. Kita ke bentuk keempat, khasyiti. Kamu wanita telah khawatir. Tahsyina, kamu wanita sedang khawatir. Bentuk fi'il amarnya ihsyi. Dia al-mabni ala hatfi harfil illah. Nah, di situ ada ya yang
ala hadfi harfin nun. Di situ ada nun yang dibuang, dihilangkan. Itu nunnya. Ya, karena dia ittasalat, dia mabni ala hadfi harfi nun karena dia bertemu dengan ya mukhatabah atau ya muannas mukhatabah. Ya yang menunjukkan arti kamu wanita. Dan bentuk kelima, khasyiituma. Kamu wanita dua orang telah khawatir. Bentuk fi'il mudhari'nya takhshani. Kamu wanita sedang khawatir. Kemudian bentuk fi'il amarnya ikhsha. Ya al-mabniu ala hadfin nun. Nah, itu nunnya yang di situ dihilangkan. Itu kalau dalam bentuk fi'il mudhari'nya ada nun, ketika berubah menjadi fi'il amar, nunnya dihilangkan. Dia mabni ala hadfin nun dikarenakan ittasalat bihi alif isnain karena dia bertemu dengan fi'il amar bertemu dengan alif yang menunjukkan arti dua. Itu alifnya yang Ustadz kasih garis merah. Itu disebut sebagai alif isnain. Bentuk ke-6, khasyitunna. Kamu wanita banyak orang, kalian wanita telah khawatir. Takhsyaina. Kalian wanita sedang khawatir. Ikhsyaina. Itu bentuk fi'il amarnya. Dia mabni ala sukun. Perhatikan itu ya-nya masih hilang. Bentuk kata terakhir dari fi'il amar di situ berupa ya yang disukun karena dia ittasalat bihi nun niswah bertemu dengan nun niswah. Itu nun niswahnya yang dikasih garis merah dan atau yang dikasih warna ungu kalau dalam bentuk fi'il mudhari'. Nah, ini penjelasan dari Ustadz di pelajaran terakhir tentang bina'u fi'lil amri. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.